Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa puncak dari hawa nafsu itu ada 4. Pertama, fudhulut ta'am, banyak makan, banyak minum. Karena dengan banyak makan akhirnya kekenyangan. Kalau sudah kekenyangan akhirnya kemalasan. Kalau sudah malas, susah untuk ibadah. Lihat orang kenyang itu kan kayak ular sawah habis makan kan. Habis makan tidur. Kemudian yang kedua, fudul al-kalam, banyak bicara. Ketika orang banyak bicara apalagi sambil ngerumpi, jatuh ke ghibah, jatuh ke dusta, jatuh ke namimah, jatuh ke merendahkan orang, dan begitu seterusnya. Yang ketiga, fudul mukhalatatin nas, berlebihan dalam bergaul, jalan sana, jalan sini, habis hanya untuk main-main saja. Kemudian yang terakhir, fudulul manam, banyak tidur, tidur aja kerjanya. Kalau orang sudah tidur itu, mau 2 jam, 3 jam, 1 hari nggak sadar orang tidur itu, maka akan banyak kebaikan yang luput kepada dia. Karena dia nggak sadar berapa jam dia tidur. 4-4-nya bisa dikalahkan dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana malam ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di taman-taman sorga. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di malam hari ini tentu bulan Ramadan. Maka kita akan membahas seputar Ramadan yang berkaitan dengan anugerah-anugerah Allah di bulan Ramadan. Dan ini sebagai tarhib menjelang Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah memilihkan kepada kita bulan terbaik. Dan itu adalah bulan Ramadan. Dan bulan ini tidak diberikan kepada umat-umat di luar daripada Islam. Di masa jahiliyah, orang-orang musyrik Arab tidak kenal apa itu Ramadan. Mereka hanya mengenal bulan-bulan hurum saja. Seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab mereka kenal. Karena itu bulan-bulan mulia. Tapi Ramadan tidak dikenal oleh orang-orang jahiliyah. Dikenal Ramadan itu ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dengan turunnya Al-Quran yang pertama kali kepada Rasul, kemudian mengangkat beliau menjadi seorang Nabi. Disitulah Ramadan dimuliakan. Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bahkan bukan hanya sekedar diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan, banyak keutamaan dan keistimewaan yang Allah letakkan di bulan ini.
seperti diwajibkannya puasa, digandakannya berbagai macam pahala, dan lain sebagainya. Inilah yang kita akan bahas. Lalu apa saja anugerah-anugerah Allah yang Allah letakkan di bulan Ramadan di sini? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, sesuai dengan namanya, bahwa Ramadan adalah syahru maghfiratin, bulan diturunkannya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Ramadan itu diambil dari 3 huruf, Ra, Mim, Dhad. Kalau dibuat tasrif, maka tasrifannya Ramadha yarmadu Ramadhanan, artinya pembakaran. Jadi Ramadan itu artinya pembakaran. Apa yang dibakar? Apakah kalau datang bulan Ramadan kita bakar petasan? Kita bakar mercon? Bukan. Itu bukan ciri khas hari raya kaum muslimin. Islam tidak pernah mengenal petasan dan merconan. Jangan menyambut Ramadan dengan petasan dan merconan. Ini budayanya agama luar. Tapi yang dimaksud pembakaran di bulan Ramadan yang sesuai dengan penamaan bulan itu Ramadan, artinya adalah yarmadu dzunub. Yang dibakar itu adalah dosa-dosa manusia. Karena Ramadan itu adalah bulan diampuninya dosa-dosa manusia. Makanya sangat malang dan sangat rugi orang yang diberikan kesempatan 1 bulan untuk membakar dosanya, tapi 1 bulan lewat, rupanya tidak ada 1 dosa yang dibakar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu disyaratkan bahwa ada orang-orang yang seperti itu. Jadi ada orang-orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan itu 1 dosa pun gak diampuni. Sebagaimana isyarat sebuah hadis. Satu hari Nabi SAW pernah naik ke atas mimbar. Setiap tangga mimbar Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Kemudian Nabi SAW berkhutbah. Selesai khutbah Rasul turun. Kemudian sahabat bertanya, "Ala ma amanta ya Rasulullah?" Rasul, tadi sewaktu engkau naik ke atas mimbar, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Apa yang kau aminkan? Kami tidak mendengar doanya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Oh, tadi Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril memintakan amin akan doa yang akan didoakannya. Maka ku aminkan doanya." Kemudian Nabi SAW menyebutkan salah satu doa Jibril yang diaminkannya adalah, "Ragima anfu rajulin adraka ramadhana thumman salah falam yughfar min dhunubi." Celaka dan binasa orang yang masuk bulan Ramadan sampai Ramadan selesai, tidak ada 1 pun dosanya yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ku aminkan kecelakaannya, kata Rasul. Jadi ada orang-orang yang masuk Ramadan itu seperti memasuki bulan-bulan biasa, bukan menganggap Ramadan itu bulan mulia atau luar biasa. Lah manusia-manusia seperti ini diaminkan kecelakaannya. Bayangkan kalau yang mendoakan Jibril, yang mengaminkan Rasulullah, yang menyaksikan para sahabat, doa mana lagi yang tidak mustajab? Karena memang ada orang yang seperti ini. Datang bulan Ramadan tidak puasa, datang bulan Ramadan tidak tarawih, datang bulan Ramadan ogah Al-Quran, datang Ramadan tidak berdoa pun sama sekali. Lewat begitu saja kebaikan, seolah-olah keluar tidak punya dosa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini anugerah yang pertama, Ramadan itu bulan ampunan. Yang kedua, di antara anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita, bahwa Ramadan itu adalah syahru as-saumi, bulan di mana kita diperintahkan untuk berpuasa. Semua agama, bukan hanya Islam saja, diperintahkan kepada mereka puasa. Menunjukkan bahwa puasa itu ibadah yang luar biasa, karena perintahnya kepada semua agama.
Hatta orang Hindu, orang Buddha saja mereka puasa, karena besarnya manfaat puasa itu. Lah Islam juga diperintahkan umatnya untuk berpuasa. Dalam sebuah ayat yang ma'ruf sekali, kalau datang bulan Ramadan selalu ayat ini berseliweran, dibaca khotib-khotib, dibaca di kultum-kultum, dibaca di mimbar-mimbar. Saya yakin ayat ini semua hafal. Kalau tidak hafal, terlalu. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, subhanallah, Allah memuliakan dengan panggilan iman. Panggilan dalam Quran itu kan dua macam tuh. Ada yang panggilan umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia, mencakup mukmin dan kafir. Tapi dalam ayat ini tidak menggunakan panggilan umum, tapi panggilan khusus, wahai orang-orang yang beriman. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau ada ayat memanggil kita dengan iman, fa'ar'i sam'ak, kata beliau, dengarkan dengan seksama. Barangkali setelah panggilan itu ada perintah penting yang harus dilaksanakan, atau ada larangan bahaya yang harus ditinggalkan. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan panggilan dalam ayat ini khusus kepada umat yang sudah masuk Islam. Artinya di luar Islam dia tidak terkena panggilan ini. Anehnya, kalau ada orang yang mengaku muslim dipanggil dengan panggilan ini kok tidak respon, jangan-jangan dia tidak Islam. Karena panggilan ini bagi orang-orang yang sudah Islam kan. Samalah kalau seandainya ada pedagang bakso lewat di depan rumah, kemudian lewat lagi pedagang somai, kemudian lewat lagi pedagang rujak. Kita panggil satu dari tiga pedagang itu, anggaplah bakso. Bakso kemari. Tukang bakso itu dengar panggilan kita, tapi tak mau nengok. Kira-kira kita katakan apa ke tukang bakso itu? Dasar tukang bakso budak. Kan begitu? Masa dipanggil kok enggak nengok-nengok? Lah kalau seandainya ada orang-orang yang beriman kok dipanggil dengar tapi tidak ikut puasa, apa namanya? Mukmin budak gitu namanya. Panggil kok tidak mau puasa. Ini panggilan mulia, karena panggilan ini panggilan khusus masalahnya, khusus bagi orang-orang yang sudah masuk Islam saja terpanggil. Berarti kalau kita merasa beriman mestinya terpanggil dengan ayat ini. Apa panggilannya? Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian puasa. Kutiba dalam bahasa Arab itu beda dengan furidah, beda dengan wujibah. Padahal sama-sama lafadznya, sama-sama maknanya. Wujibah ya diwajibkan, furido ya diwajibkan, kutiba ya diwajibkan. Kenapa Allah tidak mengatakan furido alaikumus siyam atau wujiba alaikumus siyam? Kenapa menggunakan kutiba? Ulama tafsir mengatakan, apabila kewajiban sesuatu menggunakan lafadz kutiba, berarti amalan yang diwajibkan itu memiliki sesuatu yang sangat berat dilakukan. Contoh, Allah mengatakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian perang. Perang itu berat apa ringan? Berat. Perlu keberanian. Tidak semua bisa perang. Atau Allah mengatakan kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian qisas. Qisas itu berat. Lihat orang-orang yang ketika berkelahi, kemudian dia membunuh kawannya dengan pisau, dengan golok, dengan macam-macam, matilah kawannya. Dalam Islam kalau dia membunuh, dibunuh. Ketika dia membunuh gampang, ketika mau dibunuh ketakutan dia, karena kisos itu berat. Lah puasa juga berat kan. Banyak kemudian orang-orang yang imannya tipis ketika berpuasa mengeluh dia, aduh lapar, lama kali maghrib, dia jam berapa ini katanya, pegang perut. Apa yang pegang perut? Lapar pak katanya. Ya memang puasa lapar, karena memang ibadah puasa itu berat. Beda dengan sholat. Kalau sholat kan bisa disetel ya, sesuai volume.
Mau dibuat 10 menit bisa, mau dibuat 5 menit bisa. Itu salat, tergantung durasi bacaan. Pengen lambat annaba abasa, pengen cepat inna ataina kulhu, kan begitu kalau salat. Volumenya bisa dilambatkan, bisa dicepatkan. Tapi kalau puasa kan tidak bisa dilambatkan, dicepatkan kan? Gimana mempercepat puasa? Antum buka jam 8, masa baru puasa udah buka? Tidak bisa. Puasa itu aturannya tegas, jelas. Ketika terbit fajar shadiq, tidak boleh makan, tidak boleh minum, menahan syahwat sampai terbenam matahari. Mau tidak mau. Tetapi meskipun puasa itu berat, tidak ada ceritanya orang mati karena puasa. Berat iya, tapi tidak ada cerita orang mati karena puasa. Ada orang mati, Pak Ustadz, kenapa? Puasa. Mana ada. Karena Allah sudah tahu kadar manusia. Makanya Allah tahu maslahat ibadah manusia. Lah puasa ini yang berat ini juga diwajibkan kepada umat sebelum kita. Lalu apa hikmahnya? Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berarti sasaran hikmah puasa itu bukan perut kita, tetapi sasarannya adalah hati kita, karena takwa itu di hati. Makanya sebagian para ulama seperti yang dikatakan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya, ketika membagi tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa, beliau mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama disebut saumul awam, puasanya orang-orang awam. Dan puasanya orang awam itu identik dengan yang penting gugur kewajiban, yang penting sah. Mereka tidak mikir pahala. Seperti apa? Yang penting tak makan, tak minum, nahan syahwat dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sudah. Itu puasa orang awam. Sah kalau mendatangkan rukun dan syaratnya dalam ibadah itu. Tapi apa dapat pahala? Dapat capek saja. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, rubba sa'imin laisa lahul jaza illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kan capek-capek akhirnya puasanya. Lah itulah puasa orang awam, puasa capek-capek. Yang kedua kata beliau, saumul khawas. Puasanya orang-orang khusus itu lebih tinggi dibandingkan puasanya orang awam. Di mana bukan hanya perutnya saja berpuasa, tapi matanya ikut puasa, telinganya ikut puasa, lisannya ikut puasa, tangan dan kakinya ikut puasa. Lah itulah puasa orang khusus. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan dahaga, bukan hanya sekedar menahan syahwat, tapi matanya ikut puasa, tidak memandang sepandang-pandangnya, telinganya ikut puasa, tidak mendengar sedengar-dengarnya, lisannya juga ikut puasa, tidak bicara seomong-omongnya. Kaki dan tangannya pun tidak bergerak segerak-geraknya, selangkah-langkahnya tidak ada batasan, mana yang boleh dilihat, mana yang boleh didengar, mana yang boleh diucapkan, mana yang boleh dilangkahkan. Lah itu namanya puasa khawas. Di atasnya puasa awam, tapi di sana ada puasa yang lebih hebat lagi yang namanya khawasul khawas. Lebih khusus lagi. Sudah menahan lapar, menahan dahaga, matanya puasa, telinganya puasa, lisannya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa, hatinya ikut puasa. Hati-hatinya ikut puasa. Hatinya tidak memikirkan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada soal makan sahur, buka puasa, gak kepikiran sama dia. Karena fokus hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lah itulah tujuan puasa itu, memperbaiki hati. Karena takwa itu ada di hati. Maka puasa itu bukan hanya sekedar puasa perutnya saja, tapi sampai ke dalam hati pun harus puasa. Kenapa? Sebab kalau hati tidak sampai puasa, hanya anggota badan saja yang berpuasa, maka takwa itu tidak sampai kepada orang yang berpuasa. Karena takwa itu letaknya di hati, bukan di badan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Ramadan itu ada kesempatan kita untuk membebaskan diri dari api neraka. Ramadan wa idkun minan nar. Ramadan itu
ada kesempatan kita untuk terbebas dari api neraka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, inna lillahi inda kulli fitrin utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Disebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi, sesungguhnya Allah pada setiap menjelang berbuka puasa akan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Dari sini jangan pernah melewatkan berbuka puasa dengan doa. Karena di sini Rasul mengatakan Allah itu setiap melihat hambanya yang sedang berbuka puasa, ada di antara mereka yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Maka saya nasihatkan untuk saya pribadi dan jamaah sekalian, luangkan waktu 5 menit, 10 menit sebelum berbuka. Angkat tangan tinggi-tinggi, berdoa kepada Allah. Katakan, ya Rabb, Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan diriku dari api neraka. Kalau perlu doakan juga keluarga kita. Ya Allah, bebaskan aku dari neraka, bebaskan istriku dari neraka, bebaskan suamiku dari neraka, bebaskan anak-anakku dari neraka, bebaskan kedua orang tuaku dari api neraka, dan orang-orang yang kucintai dari api neraka. Karena di sini Nabi mengatakan Allah melihat hambanya menjelang berbukanya. Di situ ada hamba-hamba Allah yang akan dimerdekakan dari api neraka, dan itu setiap malam. Sayang kalau dilewatkan. Bayangkan kalau setiap hari di bulan Ramadan sebelum berbuka kita minta dibebaskan dari api neraka, kemudian adalah satu hari kita diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, maka kalau itu tercatat di sisi Allah, maka selamanya kita tidak akan masuk neraka. Kalau seandainya satu kali doa saja dalam 30 hari dikabulkan Allah, berarti kita tidak mungkin masuk neraka selamanya. Maka jangan disibukkan tuh, kalau sudah dekat-dekat mau buka, jangan disibukkan dengan perkara dunia. Kadang-kadang anak-anak muda di zaman sekarang disibukkan dengan ngabuburit, nongkrong di jembatan, nongkrong di pinggir pantai. Yang sibuk lagi ibu-ibu nongkrong di pasar kaget, nyari bukaan yang banyak. Padahal orang kalau puasa minum air putih dengan 3 kurma itu sebenarnya sudah kenyang. Cuman kadang-kadang syahwat kita ini melonjak-lonjak. Akhirnya apa? Ketika melihat makanan warna-warni dengan berbagai macam rupa, dibeli semua sampai penuh tuh meja tuh. Dengar azan maghrib saja makanan di meja sudah pindah ke perut semuanya. Ini kan bahaya tuh. Kalau makanan satu meja pindah ke perut, itu alamat ngantuk, alamat malas, alamat tidur tuh. Jangan cerita taraweh, Isya pun bablas tuh. Diajak taraweh ogah tuh. Ayo taraweh, kenyang nanti aja. Kan begitu ya. Itu namanya puasa dendam. Siang menahan lapar mati-matian, maghrib menahan kenyang mati-matian, itu namanya. Bahaya. Jadi ini anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita agar kita terbebas dari api neraka. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mentadrib kita, melatih kita untuk apa? Untuk supaya kita ini menjadi orang-orang yang ikhlas. Kita lihat salah satu ibadah di bulan Ramadan, ibadah puasa. Ibadah puasa ini satu-satunya ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali pelaku dengan Allah. Kalau ibadah yang lain kan masih tampak tuh. Salat tampak takbiratul ihramnya. Dari mulai takbir sampai salam nampaklah orang salat. Zakat tampak ada hartanya. Haji lebih tampak lagi, yang ngantar satu kecamatan. Gimana tak tampak? Tapi kalau puasa, macam mana caranya kita mendeteksi orang ini puasa?
Karena puasa itu tidak tampak. Oh, tampak Ustadz lagi pegang perut, kata siapa? Bisa saja lagi mencret. Oh, nampak tuh bibirnya pecah-pecah kering, lagi panas dalam itu. Oh, dia waktu jalan agak mereng Ustadz, lemes, dia lagi puasa, kata siapa? Demam mungkin tuh. Tidak bisa menilai orang ini puasa atau tidak, itu tidak bisa. Hatta yang ngomong saya puasa saja belum tentu benar. Bisa saja paginya makan kemudian siangnya ngaku puasa. Jadi puasa itu adalah ibadah rahasia, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah karena ibadah itu adalah ibadah rahasia, berarti ibadah itu lebih dekat kepada ikhlas dibandingkan riya. Jadi puasa itu ibadah yang sulit kemasukan riya. Bukan berarti tidak bisa kemasukan riya, tapi sulit. Beda dengan sholat. Apalagi dia jadi imam, bisa saja dipasih-pasihkan bacaannya kayak orang 40 tahun di Arab, atau boleh jadi mungkin dipanjang-panjangin gerakannya kayak orang yang paling khusyuk, bisa kalau sholat itu. Atau zakat minta dipampang namanya, nominal infaknya, kalau perlu di-share di grup sana sini. Apalagi haji, mulai dari berangkat sampai pulang isi statusnya dia semuanya. Gimana enggak ria? Kalau puasa gimana mau buat status? Lagi lemes gitu dipoto gitu. Orang sangka bukan puasa. Orang sangka lagi sakit kan begitu. Lah, jadi di sini kita diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang sebuah ibadah yang disebut dengan ikhlas. Dari ibadah puasa itu. Dan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bahwa puasa itu melatih kita, atau bulan Ramadan ini melatih kita menjadi manusia-manusia yang memiliki rahmat kasih sayang kepada fuqara dan masakin. Hatinya penuh dengan kasih sayang, punya kepekaan sosial. Oh, begini rasanya orang susah itu kalau lapar. Oh, begini rasanya orang susah itu kalau haus. Jadi orang-orang kaya itu mereka merasakan kepedihan orang-orang yang susah. Kalau kita alhamdulillah di Batam ini mungkin puasa Ramadan saja, tapi ada sebagian saudara-saudara kita seperti di Palestina itu setahun Ramadannya, makan susah, minum susah, bantuan susah, kan begitu. Jadi kita bisalah merasakan bagaimana saudara-saudara kita itu yang tidak makan kenyang, yang tidak minum sampai betul-betul puas. Lah Ramadan mengajarkan itu semuanya. Dulu di zaman Nabi SAW, sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah bernadar. Ketika salah satu putranya sakit, Ali mengatakan, kalau Hasan ataupun Husain ini sehat, maka aku akan berpuasa 3 hari dalam bulan ini. Qadarullah, sehat pula anaknya. Maka akhirnya kemudian Ali pun harus melaksanakan nadarnya. Maka Ali pun kemudian berpuasa. Di hari pertama Fatimah ingin menyenangkan suaminya, dia pun bekerja kepada seorang Yahudi. Setelah kemudian dia mendapatkan upah, di sore harinya dia belikan adonan roti, kemudian membuat adonan roti untuk makanan suaminya terlezat. Ketika menjelang berbuka, makanan itu sudah disiapkan, rupanya pintu diketuk. Pas dilihat, rupanya orang miskin yang kelaparan. Kata Ali radhiyallahu anhu kepada Fatimah, wahai Fatimah, bagaimana kalau makanan ini kita kasihkan kepada dia? Kata Fatimah, ya terserah. Akhirnya diberikan kepada orang miskin yang kelaparan. Ali hanya memakan al-aswadan. Aswadan itu kurma kering dan air putih saja. Kemudian keesokan harinya puasa kedua, Fatimah ingin menyenangkan suami lagi, akhirnya bekerja lagi di orang Yahudi. Setelah punya modal, dia pun mulai memasak masakan enak. Waktu berbuka, tiba-tiba pintu diketuk lagi. Pas dibuka, rupanya anak yatim kelaparan. Kata Ali, bagaimana kalau makanan ini kita kasihkan dia? Kata Fatimah, terserah. Akhirnya diberikan kepada anak yatim yang kelaparan. Lagi-lagi Ali hanya memakan al-aswadan, kurma kering dan air putih. Hari ketiga terulang lagi. Tiba-tiba kemudian diketuk pintunya. Rupanya yang datang tawanan perang Badar yang lapar. Maka Ali pun kemudian memberikan makanan lezatnya dan tidak menjadi iftar dengan makanan itu karena kasihan kepada tawanan. Dia pun memakan al-aswadan kembali, kurma kering dan juga air putih. Lihat kisah ini. Kenapa kisah ini kita tahu? Apa kemudian Ali cerita? Ya tidak mungkinlah Ali cerita.
karena kisah ini adalah asbab nuzul dari surah Al-Insan. Jadi peristiwa Ali bin Abi Thalib ini turun ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka pun melakukan nazar, maksudnya Ali radhiyallahu anhu bernazar dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka pun memberi makan yang disukainya kepada siapa? Pertama miskinan, kepada orang miskin satu. Yang kedua wa yatiman, kepada anak yatim dua. Dan yang ketiga wa asira, dan tawanan perang. Turun ayat ini atas peristiwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi lihat bagaimana Ali radhiyallahu anhu, dia sedang puasa dan akan berbuka dengan makanan lezat. Tapi makanan lezat itu dia berikan kepada anak yatim, dia berikan kepada fakir miskin, dia berikan kepada tawanan perang. Ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa itu muncul kepekaan sosialnya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain walaupun. Itulah hikmah daripada Ramadan. Melatih kita untuk dermawan, melatih kita untuk tidak menjadi bakhil. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang anugerah di bulan Ramadan. Ramadan ini Allah anugerahkan kepada kita agar kita musuh kita yang selama ini menyesatkan kita. Kita bisa menang melawan musuh-musuh kita, di mana musuh-musuh itu selalu menjerumuskan kita kepada kesesatan. Apa musuh-musuh kita? Satu, hawa nafsu. Dua, syaitan. Tiga, orang kafir dan munafik. Itu musuh kita. Musuh kita yang paling berat adalah hawa nafsu. Tapi dengan puasa kita bisa mengalahkannya. Nabi mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji. Faman lam tastati' fa alaihi bisawmi fa innalahu wijaun, kata Rasul. Anak-anak muda, kalau kalian sudah sanggup menikah, menikah segera. Karena dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Kalau tidak sanggup, puasa, kata Nabi. Karena puasa itu benteng antara kita dan hawa nafsu. Dari sini kita tahu puasa bisa meredam hawa nafsu. Dan Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa puncak dari hawa nafsu itu ada 4. Pertama, fudulut ta'am, banyak makan, banyak minum. Karena dengan banyak makan akhirnya kekenyangan. Kalau sudah kekenyangan akhirnya kemalasan. Kalau sudah malas, susah untuk ibadah. Lihat orang kenyang itu kan kayak ular sawah habis makan kan. Habis makan tidur. Kemudian yang kedua, fudul al-kalam, banyak bicara. Ketika orang banyak bicara, apalagi sambil ngerumpi, jatuh ke ghibah, jatuh ke dusta, jatuh ke namimah, jatuh ke merendahkan orang, dan begitu seterusnya. Yang ketiga, fudul mukhalatatin nas, berlebihan dalam bergaul, jalan sana, jalan sini, habis hanya untuk main-main saja. Kemudian yang terakhir, fudulul manam, banyak tidur, tidur aja kerjanya. Kalau orang sudah tidur itu, mau 2 jam, 3 jam, 1 hari nggak sadar orang tidur itu, maka akan banyak kebaikan yang luput kepada dia. Karena dia nggak sadar berapa jam dia tidur. 4-4-nya bisa dikalahkan dengan puasa. Nggak minum, kuranglah tuh makan tuh. Kenyang pun kurang. Orang puasa malas bicara. Makanya orang puasa itu saking hausnya tahan, dikumpulinnya ludah, telan lagi, dikumpulin telan lagi. Cemana dia mau banyak ngomong? Orang puasa itu dikit bicara biasanya. Saya pun kalau puasa siang-siang ceramah itu cepat haus tuh. Jadi kerjanya hanya nelan ludah saja. Termasuk banyak tidur. Orang puasa lapar, susah tidur biasanya. Dan orang puasa malas main, kesana kemari itu malas.
Makanya puasa itu bisa menundukkan hawa nafsu. Insyaallah habis Isya kita lanjutkan karena sudah datang waktu Isya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.